Bapak Ibu, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan umum serta mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan kegiatan sosialisasi gerakan cepat pengelolaan sampah terintegrasi. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen DP3KB Provinsi Jawa Barat dalam mendukung penguatan pengelolaan sampah secara cepat, integrasi, dan berkelanjutan di lingkungan kerja. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen dan juga social gercepin dilaksanakan sebagai respon terhadap meningkatnya permasalahan sampah yang saat ini menjadi isu nasional maupun global, termasuk tantangan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai dan peserta mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif dalam penerapan budaya peduli lingkungan, khususnya melalui pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dari sumbernya. Kegiatan sosialisasi akan menghadirkan narasumber dari UPT Pengolahan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, serta Forum Bank Sampah Jawa Barat dengan materi terkait penguatan pengelolaan sampah terpadu dan implementasi konsep eco-office di lingkungan perkantoran. Selain itu akan disampaikan pula langkah-langkah sederhana yang dapat diterapkan secara konsisten seperti pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai, pemilahan sampah organik dan anorganik, serta optimalisasi penggunaan fasilitas pengolahan sampah. Melalui pelaksanaan gercepin diharapkan tercipta budaya pemilahan sampah di lingkungan pegawai sebagai langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan sampah dari sumbernya, sehingga menciptakan lingkungan perkantoran yang lebih bersih, sehat, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus menjadi contoh praktik baik dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Jawa Barat. Selanjutnya, berkenan yang terhormat Kepala DP3KB Provinsi Jawa Barat dapat membuka acara sosialisasi secara resmi. Demikian kami sampaikan, dihaturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Subbagian Tata Usaha DP3AKB Provinsi Jawa Barat atas laporan kegiatannya. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita simak sambutan Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Siska Gelsianti, SPDL PMHKes, dipersilakan. Ya, hatur nuhun Bu Tami selaku Master of Ceremony kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati administrator, struktural dan fungsional, seluruh pegawai di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat. Yang saya sayangi dan saya hormati tentu tata usaha DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Gercepin atau Gerakan Cepat Pengelolaan Sampah Terintegrasi di DP3AKB Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala UPT Pengelolaan Sampah dari DLH Kota Bandung, Bapak Septriadi Pratama, SEMM. Dan yang saya hormati dosen Teknik Industri dan Profesi Insinyur dari Unisba selaku Ketua Forum Bank Sampah Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Satori MT. Yang saya hormati ini teman-teman gitu ya dari seluruh penjuru Jawa Barat. Ini ada teman-teman dari operator SIGA atau operator Sistem Informasi Gender dan Anak, PLPK, pendamping lapangan perempuan kepala keluarga, ada kader-kader Motekar, motivator ketahanan keluarga,
Ladan KB, tenaga lapangan terdepan keluarga berencana, dan juga anak-anakku, anak-anak Bunda yang Bunda sayangi dari Forum Anak Daerah atau FAD Provinsi Jawa Barat, dan seluruh tamu undangan yang berkenan hadir hari ini. Pertama, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat pagi ini bertemu di acara sosialisasi program Gerakan Cepat Pengelolaan Sampah Terintegrasi atau Gercepin tahun 2026. Ini merupakan proyek perubahan dari Ibu Ayu gitu ya, selaku Kasubag TU yang sedang mengikuti diklat kepemimpinan saat ini. Dan tentu Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan inovasi yang menurut saya sedang relevan sekali gitu ya sekarang, karena permasalahan sampah saat ini bukan hanya isu lokal, tetapi sudah isu nasional nih, bahkan global. Nah, waktu Pak Presiden mengumpulkan seluruh kepala daerah gitu ya di Sentul waktu itu, wow, beliau langsung ini sampah, saya lihat di mana-mana segala macam, sehingga timbullah gitu ya gerakan Indonesia Asri. Dan juga Pak Gubernur, wah ini kalau lihat Pak Gubernur sekarang ini bebersihnya luar biasa gitu ya. Jangankan sampah yang di sungai, sekarang lagi bebersih juga bangunan liar yang ada di berbagai jalan-jalan yang ada di Kota Bandung. Kemarin Cicadas, lalu Sukajadi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sampah ini memang tidak berdiri sendiri gitu ya. Pertumbuhan jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat, serta peningkatan aktivitas perkotaan ini langsung berdampak pada meningkatnya volume sampah setiap hari. Pemerintah pusat terus mendorong penguatan pengolahan sampah secara terpadu melalui pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dari sumbernya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah bekerja sama dengan pusat, sekarang sedang membangun sistem bagaimana pengolahan sampah ini bukan hanya urusannya pemerintah kabupaten kota, ternyata ini sudah beberapa titik itu sudah mulai ada pengolahan sampah yang terintegrasi dengan pusat. Nah, bisa lihat dari berbagai dan kabupaten kota mulai mengenai pengelolaan sampah gitu ya di Jawa Barat ini. Nah, kita masuk ke dalam Gercepin. Nah, salah satu kota besar di Indonesia, ini Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, juga menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam pengelolaan sampah. Penduduk weekday juga berbeda gitu ya. Sehingga memang tantangannya tingginya volume sampah harian, keterbatasan kapasitas pengolahan, serta perilaku masyarakat yang perlu diperkuat dalam budaya memilah dan mengurangi sampah. Ini merupakan PR bersama yang harus kita selesaikan secara kolaboratif. Oleh karena itu, melalui Gercepin ini, DP3AKB khususnya oleh Bu Ayu nih, kita berupaya mengambil bagian nyata dalam mendukung penguatan pengelolaan sampah yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Gerakan ini bukan hanya sekedar program kebersihan, tetapi juga bentuk komitmen membangun budaya kerja yang peduli lingkungan. Gerakan yang merupakan implementasi konsep Eco Office akan mendorong terciptanya lingkungan perkantoran yang bersih, sehat, efisien, dan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, mengoptimalkan penggunaan kertas hingga membangun kebiasaan menjaga kebersihan ruang kerja merupakan langkah kecil yang akan memberikan dampak besar apabila dilakukan secara konsisten. Kami menyadari bahwa keberhasilan gerakan ini tidak dapat dilakukan sendirian. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Kota Bandung, Bapak Tunun ya, Pak Septriadi Pratama nuhun pisan, beserta seluruh jajaran atas sinergi dan dukungan yang telah diberikan dalam penguatan pengolahan sampah di lingkungan kerja DP3AKB Jawa Barat di Jalan Sumatera nomor 50. Dan kami berharap Gercepin
dapat menjadi praktik dan hanya di lingkungan daerah, tapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat luas sampah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa setiap hari Senin setelah apel pagi itu biasanya kami bebersih gitu ya di halaman dan di ruang-ruang. Tinggal melihat nih, tiap hari Senin pagi dengan Jumat sore itu kita membersihkan apa namanya secara bersama-sama gitu ya, bagian dalam ruangan kerja kita dan juga di jalan gitu ya, di sekeliling kantor DP3 AKB. Tentu ini Bu Ayu juga sudah ketrok kiri ketrok kanan gitu ya. Di Ya. sebelah kiri kantor kita ada kantornya Pak Pangdam. Sudah komunikasi dengan Pujasera juga, masih di bawah koordinasi dari Kodam gitu ya. Di sebelah kanan kantor kita ada Hotel Santika. Nah, kadang-kadang saya suka lewat, waduh ya Sampana nih. Oh, Bu Ayu juga sudah ngetrok gitu ya ke manajernya Santika. Supaya apa? Supaya tiap hari Senin itu dibersihkan bersama-sama. Sekalian tukang parkir. Oh, biasanya mah saya sambil mapai gitu dengan Bu Ayu pakai tongkat apa itu pengambil sampah. Ya biasa kalau ibu-ibu mah cerewet gitu ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu cerewet mah dimaklumi, tidak akan ada yang ngambek gitu ya. Dan di depan kantor kita itu ada BIP. Nah, jadi ini Bu Ayu sudah ngetrokin ke tiga ini gitu ya, ada ke Kodam, ke Jasera, lalu ada ke Samteka dan juga BIP, supaya kita sama-sama menjaga ruas jalan Surapati lagi, jalan Sumatera, dan lingkungan di dalamnya ada solokan, ada apa segala macam tetap bersih. Tukang parkir juga kita kasih pembinaan, entong buang puntung sembarangan dan lain sebagainya. Berikut warung-warung yang ada di situ, oh, ya. Kalau enggak diciwit sama saya pakai pergi ngangkut sampah, pergi nyepit sampah ya. Dan ini kenapa hari ini dikumpulkan seluruh kader lini lapangan, karena nanti kita akan mendapatkan paparan dari Pak Satori ini ya, sama juga dari Bapak Kepala UPT DLH Kota Bandung. Nah, jadi nanti teman-teman kader lini lapangan kita titip gitu ya, selain sosialisasi mengenai ketahanan keluarga, pendampingan, bla 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 dan segala macam. Nah, kita juga nanti coba gerakan masyarakat untuk memilah dan memilih sampah, terutama nih ibu kader fasilitator PLPK. Nah, sampah itu bisa jadi pemasukan gitu ya di beberapa apa namanya PLPK, itu sampahnya sudah dibuat itu bagus tuh, dibuat kantong, dibuat apa sama dengan yang di warung cetar ya. Jadi sampah-sampahnya sudah jadi kantong baru, di recycle gitu ya dan lain sebagainya. Dan juga ada yang dibuat stiker segala macam lah, pokoknya kreatif ibu-ibu Maya. Nah, untuk Opsiga juga sama ya Bapak Ibu yang apa menjadi operator sama, nanti tolong disampaikan gitu ya materi hari ini untuk disampaikan kepada teman-teman di lingkungan kerjanya. Ini apalagi mau tekar sama teladan KB yang benar-benar ada di masyarakat. Nah, jantan sakan tenan on apa namanya edukasi tentang ketahanan keluarga, tentang keluarga berencana, ada baiknya juga tentang ditambah tentang pengolahan sampah. Karena beberapa teman-teman ini bukan hanya di desa yang sudah sampahnya terolah gitu ya, tetapi banyak yang di daerah perkotaan nih, terutama yang di kota-kota ini tantangannya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Depok, Bekasi, Kota Cirebon, perkotaan biasanya lebih padat sampahnya, biasanya buangnya rada bingung gitu ya. Nah, kita dengan gerakan memilah dan memilih, lalu dengan gercepin ini, mudah-mudahan sampah-sampah yang dihasilkan yang sudah terpilah dan terpilih bisa jadi kompos untuk yang organik dan untuk yang anorganik nanti bisa jadi tambahan penghasilan. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, mari kita jadikan gerakan jaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua demi mewujudkan Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata, sehingga akan mewujudkan pelayanan umum yang berkualitas, lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
sosialisasi program Gerakan Cepat Pengelolaan Sampah Terintegrasi atau Gercepin tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekali lagi sukses terus untuk Bu Ayu ya, untuk proyek perubahannya. Mohon dukungan dari Pak Septriadi dan Pak Satori, dan juga mohon kolaborasi dari seluruh kader lini lapangan ya. Nanti dilaporkan nih teman-teman yang di lapangan ya, pada saat sudah sosialisasi gercepin, tolong lapor langsung ke biasa lewat IG-nya, lewat media sosialnya. Nanti di tag ya, nanti di tag gercepinnya ya. Nanti pakai hashtag atau seperti apa Bu Ayu, sehingga nanti Bu Ayu bisa kompilasi datanya dan mana-mana yang sudah melakukan sosialisasi ini bisa terdata dengan baik. Yakinlah kalau udah ada Motekar, Teladan KB, waduh ini forum anak daerah, PLPK sama Opsi Gama semuanya pasti lancar ya. Itu saja, sekali lagi hatur nuhun. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Emas 2045, keluarga berkualitas, Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Luar biasa sekali arahannya yang disampaikan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu, mohon izin untuk membuka kamera Zoom. Boleh pasang senyum terbaiknya. Kita buka dulu kamera Zoom-nya, Bapak Ibu. Jangan malu-malu ya. Ya, Boleh. Jabar istimewa. Jabar istimewa. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ya. Kadis. Siap Bu Ayu. Siap, Semangat terima ya Bu kasih, Tami. Bu. Siap, hatur Siap, nuhun, Saya Bu. pamit ada agenda berikutnya. Siap. Terima Hatur kasih nuhun, Bu. Ibu. Sami-sami. Siap, Ibu. Sukses ya semuanya, Ya, semangat. Woi Pak hatur nuhun, Kusnadi, Pak Ibu. Kusnadi Izin. kadeta, enggesnya. Ya pun, laksanakan atau nuhun pun Woi sehat. mantap, udah ada Pak Kusnadi menang hidup kita lah. Ya. Ya, saya izin live. Baik, terima kasih Ibu Kadis. Dipersilakan untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Bapak Ibu, izinkan saya mengingatkan kembali untuk mengisi link daftar hadir yang telah kami kirim di kolom chat. Bapak Ibu juga bisa mendownload virtual background bagi Bapak Ibu yang belum memasang virtual background untuk kegiatan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, memasuki inti acara pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi gerakan cepat pengelolaan sampah terintegrasi atau Gercepin bersama narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Namun sebelum memasuki sesi paparan, izinkan saya membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu agar diskusi berjalan dengan kondusif dan memberikan dampak yang nyata bagi kita semua. Bapak Ibu, dimohon untuk mengaktifkan kamera Zoom, menggunakan virtual background acara pada hari ini yang dapat diunduh di kolom chat, menonaktifkan mikrofon atau suara apabila belum memasuki sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan sesi diskusi atau memberikan pertanyaan, diharapkan raise hand terlebih dahulu sebelum dipersilahkan oleh MC. Sesi paparan narasumber berlangsung selama kurang lebih 20 menit dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh MC. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber pertama kita. Beliau adalah dosen program studi Teknik Industri dan Profesi Insinyur Universitas Islam Bandung, sekaligus Ketua Forum Bank Sampah Jawa Barat. Selain menjadi dosen dan Ketua Forum Bank Sampah, beliau juga aktif menjadi pembina Bank Sampah Sahdu Kabupaten Bandung Barat, asesor ahli K3, evaluator pendiri Prodi Profesi Insinyur Kemendikbud Ristek, dan pemegang 9 hak paten atau HAKI.
Marilah kita sambut bersama-sama Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Satori, MTIPU. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sampes. boleh jong enjing Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini di acara sosialisasi gercepin nih. Saya senang dengan istilah gercepin ini ya, sesuai dengan kiprahnya Bu Ayu ini, yang memang gercep ya urusan sampah ya, dan programnya begitu ya. Yang saya hormati Bu Kadis tadi yang sudah izin lab, kemudian Bu Ayu, kemudian Pak Kabit, KUPT ya dari DLH, kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan keleluasan waktu, diberikan keistiqomahan untuk terus menjaga lingkungan kita khususnya terkait dengan sampah. Izin saya mau share screen ya. Oke. Udah muncul ya? Baik, saya ubah dulu. Baik, saya ingin menyampaikan satu tema yang ini lebih bersifat hal-hal yang praktis barangkali ya, yang mudah dipahami dan diterapkan. Ini yang lebih khusus ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan hal yang sifatnya teoritis, tapi hal-hal yang memang praktis, yaitu terkait dengan bagaimana kita melakukan pengolahan sampah di masyarakat ya dengan menggunakan pendekatan 3R ya. Ini di next saja ya. Sebentar, dilewat saja ini. Oke. Baik, Bapak sekalian, saat ini sampah sedang menjadi isu yang saya sebutnya itu trending topik ya. Dan khususnya di Bandung Raya ya, disebabkan awalnya sesungguhnya adalah karena kondisi TPA yang sudah sangat overload ya. Saya menyebutnya sangat karena TPA sementara Sarimukti itu kapasitas awalnya hanya 4 juta ya, katanya begitu, dan sekarang sudah terisi 14 juta ton. Jadi sudah sangat overload. Kemudian dan kalau kita mengamati sejak 2005 lalu, memang masalah sampah ini terus meningkat begitu ya, seiring dengan timbulan juga makin meningkat, problem makin meningkat gitu ya. Tapi di sisi lain daya dukung lingkungan termasuk kapasitas pengolahan sampah kita yang makin terbatas gitu ya. Nah, di samping itu, kalau saya mengamati memang anggaran persampahan di kota kabupaten di seluruh Indonesia, wabil khusus di Bandung Raya, itu belum rata gitu ya, dan belum memenuhi standar minimal. Kalau kota Bandung, alhamdulillah kira-kira 5-6% ya Pak KUPT ya, barangkali nanti bisa mengkoreksi ya. Nah, oleh karena itu, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, begitu ya, bahwa pengurangan sampah di sumber itu menjadi satu keharusan dan tentunya itu adalah berbasis masyarakat ya. Dan kalau kita melihat memang belakangan ini viral di media ya terkait dengan kondisi sampah Bandung Raya. Ini tadi saya sampaikan. Ini disebabkan karena memang kondisi TPA kita yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Sarimukti yang sekarang ini menjadi andalan TPA kita dari sejak tahun 2005 gitu ya. Sekarang ini memang dalam kondisi yang sudah sangat tidak memadai ya, terutama dalam konteks ketersediaan lahan ya, dan kemudian pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu maka wajar kalau kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenangan untuk mengelola sampah TPA regional itu membatasi ritasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ritasi sampah kota Bandung juga dikurangi. Bahkan kemarin Kabupaten Bandung habis tuh kuota ritasinya, bingung juga gitu kan. Mau dibuang kemana gitu ya. Jadi sesungguhnya ketika ada persoalan ini, semua pihak harusnya ikut bertanggung jawab begitu ya. Oke, ya. Sehingga masalah sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tentunya, tapi juga seluruh pihak termasuk masyarakat ya, terutama bagaimana mengurangi sampah di sumber gitu ya. Nah, jadi kondisi kalau Ibu dan Bapak barangkali pernah jalan-jalan ke Sarimukti, memang tepi kabetaheun gitu ya. Kondisinya itu sangat jauh ya dari kondisi layak sebuah TPA.
Nah, ini memang dari dulu problem kita ini. Ini karena memang TPA ini biayanya mahal. Jadi sekali lagi ini menjadi persoalan yang krusial. Nah, kenapa hal ini sering terjadi ya di kita, khususnya di Jawa Barat? Ini kalau saya mengamati ya, memang ada persoalan mindset masyarakat yang tentunya masih kurang kondusif ya. Jadi kalau di gambar sebelah kiri, kondisi mindset masyarakat itu masih menganggap sampah itu hanya sesuatu yang dibuang. Dan harusnya memang mindset masyarakat itu diubah dengan kondisi yang yang di kanan. Ketika orang melihat sampah itu sesuatu yang bisa berdaya guna, bernilai guna, dan bermanfaat bahkan, maka sejak dari awal masyarakat akan memperlakukan sampah itu dengan bijak. Jadi kalau sudah demikian, maka pemilahan itu tidak lagi harus digedor-gedor lagi rumahnya begitu, karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan sehari-hari. Jadi di rumah itu sesungguhnya bukan memilah, tapi mengubah cara menyimpan sampah gitu ya. Nah, ini hal yang saya kira yang penting kita perhatikan bagaimana mindset masyarakat itu penting yang akan mempengaruhi budaya masyarakat. Karena budayanya sampah itu hanya buang, maka apapun yang sudah tidak dipakai oleh kita ya dibuang begitu saja. Dan lebih parah lagi membuangnya itu di tempat yang memang kurang patut ya saya menyebutnya ya di pinggir jalan, di tempat umum. Ya meskipun orang sering bilang ah saya makan cuma 1 botol. Tapi bayangkan yang melakukan sekian juta, semua membuang dengan cara seperti itu. Dan tanpa disadari ketika hujan, ya seperti sekarang ini musim hujan masih ini ya melingkupi kita ya, bahwa sampah yang kita anggap sedikit ini masuk parit, masuk ke sungai, dan akhirnya bermuara di Citarum dan di laut. Makanya wajar kalau kemudian Citarum itu sering dijuluki sungai terkotor di dunia gitu ya. Ini kan prihatin sebetulnya ya. Nah, dari dulu sebetulnya upaya untuk bagaimana sampah itu masuk ke wadah, bahkan terpilah, ini juga seringkali sulit ya. Dan ini sekali lagi, ini persoalan budaya. Nah, ini yang saya kira gercep ini, apa gercepin ya, gercepin ini menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Saya kira salah satunya adalah mengubah kebiasaan. Dan ini salah satu contoh budaya masyarakat yang masih menganggap sampah itu dibuang. Dan dibuangnya itu di tempat-tempat yang mungkin dianggap, ah yang penting mah tidak ada di rumah saya, yang penting mah tidak di RT saya, untuk kota Bandung, yang penting mah tidak ada di kota Bandung. Ini dalam bahasa sosial disebutnya NIMBY syndrome, not in my backyard, no penting mantong ayah di bumi abdi, kan gitu ya. Banyak ibu dan bapak yang menganggap kondisi inilah yang ditempuh sekarang ini. Makanya di rumah mah bersih, tapi di tempat lain bersih. Sekarang di Bandung mungkin ya, mungkin bersih gitu ya. Tapi lihat di Sarimukti, ya makanya sekali-kali piknik ke Sarimukti ya supaya tahu kondisi di sana itu seperti apa gitu ya. Kan sering kita lihat dilarang buang sampah di sini kecuali anjing gitu ya. Tapi tetap banyak sampah. Jadi yang buang sampah di situ siapa? Ini saya ambil di dekat kalau nggak salah dekat Citarum ini ya. Buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang beserta tempatnya dan seterusnya. Ini banyak sekali bahkan yang prihatin ini. Kalau ini terjadi, ya Allah cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Kalau diaminkan semua orang gitu kan bahaya nih. Nah ini NIMBY syndrome ya. Ini persoalan mindset nih. Dulu Cikapundung ya 2010 nih kayak gini kondisinya. Makanya saya membentuk forum perguruan tinggi untuk Sungai Cikapundung namanya Gemricik Gerakan Masyarakat Cinta Cikapundung. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. Jadi kalau di, dinas ini bergerak di masalah apa istilahnya pemberdayaan perempuan. Nah, ini penting sebetulnya karena sesungguhnya bukan berarti sampah itu tanggung jawab perempuan ya, tapi sebetulnya sangat dekat dengan perubahan mindset tadi gitu ya. Jadi apalagi dikaitkan dengan masalah kesehatan generasi mendatang. Itu yang pertama, akibat mindset masyarakat. Yang kedua, mindset mengelola sampah juga kita masih menggunakan prinsip wadah kumpul angkut buang sehingga mayoritas sampah Kota Bandung itu masuk ke TPA. Nah, ini terkait dengan mindset. Akibatnya ketika TPA penuh, maka akan seperti ini. Kalau ini kita biarkan, maka kita akan tertimbun dengan sampah kita sendiri. Nah, kita lihat sisi lain mindset orang yang menjadikan sampah itu sebagai rupiah, pemulung misalnya kan beda beda cara berpikir mereka. Jadi kalau kita mau botol tadi buang, bagi mereka mah justru walaupun susah payah mereka kumpulin. Itu kan mindsetnya berbeda. Ketika mindset berbeda, maka tindakannya pun akan berbeda. Inilah yang perlu kita ubah. Dan Undang-Undang 18 pun nomor 18 tahun 2008 itu juga sudah berubah
bahwa kita mengelola sampah itu jangan wadah angkut lagi, tapi harus menggunakan prinsip 3R. Reduce, mencegah, reuse, menggunakan ulang, dan recycle, mendaur ulang. Ini yang kita akan bahas. Jadi kalau kita lihat apa prioritas mengelola sampah itu gitu ya, permasalahan yang ada kita hadapi berdasarkan prioritas gitu ya. Pertama adalah memang masalah TPA yang memang sudah overload ya. Kemudian permasalahan lainnya adalah rendahnya pemilahan ya. Yang ketiga mindset masyarakat. Keempat keterbatasan infrastruktur. Kelima dominasi sampah organik yang tidak dimanfaatkan karena memang orang sering tidak tertarik mengolah organik ketimbang ngumpulin botol gitu ya. Kemudian sistem daur ulang meskipun sudah banyak pelaku ini tapi belum berjalan dengan baik ya, tidak terkelola dengan baik. Dan tentunya yang berikutnya adalah keterbatasan eh, APBD yang tadi saya sampaikan. Ini persoalan yang menurut saya perlu diperhatikan. Saya kira ini mah tidak harus saya bahas gitu ya. Nah, ini harus diketahui ya. Jadi sampah itu di peraturan perundang-undangan itu sudah diklasifikasikan ada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan ada sampah spesifik. Nah, ini tiga kelompok ini. Sampah rumah tangga, saya kira kita semua tahu. Sampah sejenis sampah rumah tangga, contoh misalnya dari pasar, dari supermarket, itu sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, kalau sampah spesifik, misalnya sampah B3, gitu ya, itu sampah spesifik. Sampah bekas banjir, itu sampah spesifik. Nah, untuk itu maka ketika kita mulai memisahkan di rumah, nah patokannya ini aja nih, khusus untuk Kota Bandung, perwalnya sudah dibuat untuk jenis-jenis ini. Jadi di rumah itu minimal ada 2 kelompok sampah. Ada 3 kelompok wadah gitu ya untuk 3 jenis sampah yang berbeda. Satu adalah sampah organik gitu ya atau sampah dapur, sampah sisa makanan gitu ya. Itu biasanya dimasukin ke ember. Yang kedua adalah sampah organik layak daur ulang, botol, kardus, kertas. Nah, yang ketiga itu ada sampah B3 rumah tangga, misalnya ada bekas jarum, ada pecahan beling gitu ya dan seterusnya. Jadi ini aja 3 kelompok ini kita fokus untuk memilah sampah di sumber ya. Ini kalau kita lihat ya, memang hasil riset menunjukkan dominan sisa makanan kita itu sampah kita ini dominan sisa makanan. Makanya ketika bulan puasa lalu itu DLH menyampaikan bahwa sampah sisa makanan ini meningkat berapa tuh ya, nanti Pak UPT mungkin bisa menyampaikan ya. Kalau 2 tahun yang lalu itu 93 ton per hari naiknya gitu ya. Itu sampah sisa makanan karena memang kita masih gemar membuang buang makanan gitu ya. Nah, eh, sampah itu memang harus dikelola, ini mutlak. Jadi tidak bisa sampah itu dibiarkan di depan di rumah kita, di depan rumah kita, di depan kantor, harus kita kelola gitu ya. Dan pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat hierarkinya itu memang diupayakan harusnya mencegah. Yang kedua baru apa, reduce, mengurangi, kemudian menggunakan ulang, recycle dan seterusnya. Jadi TPA itu urutan terakhir harusnya gitu ya. Jadi ini kalau mau merujuk pada pola mengolah sampah yang sekarang ini ya. Nah, sekarang kita akan fokus pengurangan sampah. Jadi kalau dilihat di peraturan perundang-undangan, mengelola sampah itu dibagi 2. Ada penanganan dan ada pengurangan. Ya, kalau penanganan itu ujungnya TPA, gitu. Di tengahnya ada pengolahan. Nah, untuk pengurangan itu ada 3 cara. Pertama adalah membatasi, yang ketiga daur ulang, yang ketiga mengguna ulang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat aliran material sampah memang seperti ini ya, dari industri sampai ke rumah, kemudian masuk ke TPA gitu. Yang kuning ini adalah penanganan. Ya, kalau kita melakukan pengurangan harusnya memang dimulai dari produsen. Ya, saya akan mendetilkan ini. Ya, kenapa pengurangan tadi tidak harus saya jelaskan lagi ya. Nah, pengurangan sampah ini kalau lihat pasal 12 Undang-Undang 18 itu wajib hukumnya. Jadi setiap orang itu wajib melakukan pengurangan sampah begitu ya. Dan pengurangan itu dilakukan dengan 3 cara, membatasi, disebut reduce, mendaur ulang, recycle, dan memanfaatkan kembali, reuse. Ini yang kemudian dikenal dengan 3R ya. Baik. Nah, kita bahas satu-satu. Mencegah timbulan sampah di sumber. Bagaimana caranya ya? Jadi mencegah itu harus dimulai dari kebiasaan kita ya
Ini saya lewat saja ya. Oke, kita mulai dari bagaimana kita melakukan pencegahan makanan yang kita buang, ya. Jadi selama ini kita mungkin menganggap membuang sisa makanan itu apa sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Padahal ini adalah budaya yang kurang kondusif untuk lingkungan gitu ya. Kalau di dalam Islam itu justru disebutnya mubadir, dan mubadir itu perilaku setan begitu ya. Ini kan sebetulnya budaya. Kalau saya lihat di Jepang justru tidak demikian gitu. Di sana itu makanan tuh habis. Memang yang dimakannya juga sedikit orang Jepang mah. Di kita mah kan ada nasi Padang yang seabrek tuh gitu ya. Dan kadang-kadang tidak habis. Di resepsi pernikahan sekarang kita ambil gitu ya, semua jenis makanan dan tidak habis. Nah, itu sering jadi sampah begitu. Nah, itu harus kita hindari ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah stop menggunakan plastik sekali pakai. Misalnya kresek. Kresek itu kan seringkali sekali pakai. Kalau dari hasil survei saya hanya 25% saja yang menyimpan kresek itu. Sisanya dibuang, entah itu pakai wadah sampah atau dibuang langsung. Jadi hindari plastik sekali pakai. Kalau plastiknya mau digunakan terus-menerus mau nggak apa-apa. Jadi yang namanya nyetop plastik itu bukan berarti nyetop totalitas, itu nggak bisa gitu ya. Tapi kita harus upayakan mengurangi plastik sekali pakai. Sedotan, nah ini juga kurangi gitu ya, karena sedotan itu tidak bisa juga didaur ulang gitu ya. Jadi kalau masuk ke bank sampah, ke pemulung juga nggak mau gitu, nggak bisa didaur ulang. Makanya di P75 itu sedotan mulai dilarang begitu ya. Termasuk juga garpu plastik, sendok plastik itu juga dilarang ya, yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian belanja, ketika berbelanja ibu dan bapak ya, para ibu, para penggiat nih yang ada di eh, Zoom Meet ini, ganti yang tadinya pakai kresek, ganti pakai goodie bag gitu ya. Dan budaya ini saya kira bagus kalau dimulai dari ibu-ibu, para penggiat gitu yang ada di sini gitu ya. Jadi ini penting saya kira mengubah cara atau budaya berbelanja ya. Nah, minum air mineral gitu ya, yang tadinya menggunakan AMDK, air minum dalam kemasan, ganti menggunakan tumbler. Terus kalau kita rapat yang tadinya pakai snack, pakai dus, ganti pakai pisin. Jadi kembali seperti dulu lah ya. Kalau saya lihat di luar negeri juga kalau kita dikasih makanan itu ya pakai gini gitu ya. Itu lebih ramah lingkungan. Karena coba sekali-kali hitung deh. Kalau kita rapat nih, gitu yang menggunakan nasi dus, hitung berapa plastik yang jadi sampah, gitu kan? Plastiknya nggak pernah dimakan tuh, pasti sampah gitu kan ya. Bahkan segala jenis makanan masuk ke plastik gitu ya. Nah, gunakan misalnya dengan ya mudah-mudahan nanti di kantor ini bisa memulai gitu ya, eh, apa makan siang menggunakan lunchbox gitu ya. Lunchboxnya itu nanti bisa langganan dengan catering gitu kan ya. Jadi ini saya kira menarik ya kalau kita ubah dari ya kita anggap hal kecil, tapi ini akan berdampak luar biasa dalam hal pengurangan sampah. Hindari menggunakan makanan yang dibungkus dengan plastik ya. Kalau daun makan mudah busuk, kalau plastik itu tidak mudah hancur. Styrofoam ini juga sekarang kan makin marak nih. Jadi ganti styrofoam itu dengan kemasan lain ya yang mungkin lebih ramah lingkungan. Nah, plastik ini menjadi concern meskipun komposisinya hanya 12%, plastik itu tidak mudah hancur. Hancurnya 300 tahunan lebih gitu ya. Ketika terbawa hanyut ya ke sungai, ke ke solokan ini sulit sekali. Dan bahkan masuk ke laut yang korban itu adalah ikan di laut gitu ya. Dan kalau kita lihat nih yang sebelah kanan ikannya hancur, plastiknya masih utuh ya, plastiknya masih utuh. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Nah, itu untuk mencegah. Jadi sekali lagi mencegah sisa makanan, mencegah plastik sekali pakai ini adalah harus kita upayakan. Ya. Kemudian kalau sampahnya sudah terlanjur ada, apa yang harus kita lakukan? Pisahkan sesuai dengan jenisnya. Tadi yang saya bilang. Di rumah itu, di kantor itu kita harus memisahkan atau menyimpan sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi istilahnya bukan bukan buanglah sampah pada tempatnya, tapi simpanlah sampah sesuai dengan jenisnya, minimal 3 tadi ya. Jadi ini budaya ya.
kalau saya lihat budaya di Jepang ini tren banget gitu ya. Bahkan ketika saya eh, berkunjung ke sana ya dengan Pak Wali waktu itu ya, Wali Kota Bandung ya ke sana. Pak Wali ini kaget, Pak Satori kenapa ya di sini mah orang teh bawa bekas sampahnya sendiri. Iya, saya bilang budaya memang sudah begitu. Jadi ya habis makan tuh diambil sendiri dan disimpan di wadah yang sudah ada, termasuk sumpit, tisu begitu ya. Bahkan kalau di supermarket itu wadah itu sampai 20 gitu kan. Mereka mah budaya memang sudah begitu. Nah, sebaliknya ketika orang Jepang ke sini bingung kok wadahnya cuma satu gitu kan ya. Bahkan nggak ada wadah sama sekali. Gitu. Di sana kalau misalnya nggak ketemu wadah, maka dimasukin ke saku, ke tas gitu ya. Nah ini kan budaya sebetulnya. Mudah-mudahan budaya di Kota Bandung lahir di kantor dari kantor ini nih. Keren ini saya setuju dengan gercepin ini. Mudah-mudahan budaya pun kita ubah. Ini di Jepang nih, di depan supermarket nih wadahnya sampai 20 nih. Mereka mah sudah sedemikian concern ya. Dan memilah sampah itu tidak harus pakai wadah yang bagus, yang mahal ya. Jadi kalau pakai wadah-wadah yang sederhana pun jadilah gitu. Jadi kalau tadi kresek yang kita miliki tidak bisa dihindari, gunakan untuk wadah-wadah sampah kering, tapi tidak dibuang dengan wadahnya. Nah kalau di saya, di RW saya ini untuk organik tuh masuk ember, yang layak daur ulang masuk karung, nah yang sisanya simpan di depan nanti akan diangkut oleh petugas. Kalau ini kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, yang residu ini hanya 30% teorinya. Di Kota Bandung hasil riset juga begitu. Residu itu hanya 30%. Jadi kalau tinggal 30%, ketika TPA ditutup, no problem sebetulnya. Tidak akan terjadi tumpukan yang berarti apalagi bau. Karena apa? Yang baunya sudah dimasukin ke ember nih, aman gitu kita olah. Jadi ini penting ya, mengurai masalah itu dari sumber gitu ya. Dimulai dari pisahkan sampah yang memang si bau gitu ya. Nah itu penting ya. Nah setelah dipilah, terus bagaimana? Jangan sampai dikasih ke si mamang sampah, digabung lagi percuma gitu ya. Makanya siapkan sistem olahnya. Nah, kita urai olah organik itu seperti apa. Organik itu kayak gini ya wujudnya ya. Jadi ada yang mudah bau nih yang kiri dan tengah. Ini kalau yang kiri ini sisa potongan sayuran di dapur, yang tengah sisa makanan, yang kanan sampah taman. Yang sampah taman ini organik tapi nggak mudah bau, tapi yang tengah dan kiri itu mudah bau. Jadi ini tolong dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan kita olah. Nah, bagaimana ngolahnya? Ada banyak cara lah ya. Secara individu, misalnya dengan Takakura. Ini dulu Bandung itu terkenal dengan kota 1.000 sejuta Takakura. Takakura tuh kayak gini nih, keranjang saja. Ini khusus membuat kompos sisa makanan. Takakura itu nama orang di sebelah kiri ini. Takakura berdampingan dengan Satori, jadilah Takatori. Jadi ini komposter yang keren. Kalau di Jepang itu ininya pakai serbuk bambu ya. Kalau di saya di sini menggunakan apa namanya itu dedak gitu ya. Atau inokulan. Jadi ini sampah sisa makanan ditimbun di sini nih gitu ya. Jadi dulu sebelum saya mengembangkan Batu Terawang ya di depan rumah saya ini tahun 2000-an nih kalau nggak salah tahun 99 saya sudah begini. Ini biasanya untuk rumah-rumah yang lahannya sulit gitu ya. Dan ini tidak semua sampah organik masuk sini, ini hanya untuk sisa makanan. Nanti disiram dengan air beras gitu ya. Nah, ini untuk lahan-lahan sempit cocok seperti ini ya. Bikin biopori. Nah, ini juga sudah populer ya di Bandung nih, biopori yang kemudian dikembangkan jadi Loseda. Jadi kalau biopori itu selain ngolah organik ya di rumah juga untuk resapan air itu biopori. Jadi dulu waktu saya jadi RW itu ini di depan-depan rumah saya ini ada lubang-lubang kayak gini. Ini untuk biopori. Jadi selain kita ngolah organik, nanti cacing berdatangan, membentuk pori-pori, dan itu menandakan tanah itu subur. Dan pori-pori itu juga berfungsi untuk meresapnya air hujan. Jadi pastikan air hujan itu masuk. Nah ini manfaatnya biopori itu luar biasa. Saya di Kota Bandung sudah membina di beberapa RW, di antaranya RW 14 di Taman Sari ya. Alhamdulillah tidak ada masalah dengan air tanah ketika kemarau gitu ya. Nah ini biopori. Kemudian ada loseda. Loseda itu lodong sesa dapur. Jadi sampah sisa dapur itu masukin ke sini saja. Tapi kalau loseda bagusnya setelah penuh pindahin. Gitu. Bikin lubang lagi terus saja gitu ya. Nanti makan apa sampah organik ini akan dikonsumsi oleh jasa dernik cacing gitu ya. Nah, itu untuk sampah organik. Nah, sekarang kalau kita mengelola itu skala rumah ya. Kalau skala lingkungan gitu ya. Jadi misalnya komunal nih RT RW atau berapa rumah.
maka pilihan ngolahnya itu bisa misalnya POO, Pusat Olah Organik ya, atau TPS 3R atau bank sampah. Ini sistem yang sekarang sudah berkembang di masyarakat gitu ya. Nah, kalau skala komunal itu ngolah sampahnya, ngolah organiknya bisa dengan cara ini nih. Pakai drum misalnya ya. Dengan drum yang 120 liter biasanya gitu. Tapi harus dirancang sedemikian rupa sehingga prosesnya aerob, jangan anaerob. Jadi cirinya adalah ada aeratornya nih. Nah, ini harus kita lakukan ya. Atau bata terawang nih, ini yang dikembangkan di RW saya dan sekarang sudah diimplementasi di berbagai kota kabupaten ya. Saya tiap tahun itu membina masyarakat di kota kabupaten ya berdasarkan skema pengabdian masyarakat yang saya dapatkan ya. Jadi bata terawang ini simpel, mudah, murah gitu ya. Saya sudah menghitung untuk satu RT itu cukup 2 bak ini. Insya Allah selesai itu urusan sampah gitu ya. Dan saya sudah mendapatkan 2 hak paten dari komposter ini ya. Nah, itu untuk pengelolaan organik skala komunal. Nah, bisa juga kerjasama dengan bank sampah gitu ya. Jadi bank sampah ini juga sudah diatur melalui Permen LH gitu ya. Kalau dulu bank sampah itu hanya ngumpulin sampah-sampahan organik ya. Nah, sekarang ini bank sampah juga ngolah organik. Saya sebagai Ketua Forum Bank Sampah Jawa Barat, kita mempunyai program namanya UNIK. UNIK itu urus organik. Ya, jadi kalau umumnya bank sampah itu kan menghimpun ya, mengumpulkan sampah-sampah layak daur ulang seperti ini ya. Kemudian diolah, dipisahkan, dibersihkan, lalu dijual ke bandar, nanti dari bandar dijual ke industri. Konsepnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau bank sampah itu memang dia harus bisa memilah dan membersihkan. Plastik itu harus jadi 20 supaya nilainya bagus. Kalau misalnya tidak dibersihkan gitu ya, misalnya bekas minum, gelas gitu, itu harusnya dibagi dua, ada AGK, AGB. AGK itu aqua gelas kotor, ya aqua gelas kotor, AGB itu aqua gelas bersih. Yang meskipun mereknya tidak harus aqua ya, tapi mereka menyebutnya AGK AGB. Kotor itu karena masih ada mereknya, labelnya. Itu harganya hanya 2.500. Tapi kalau AGB mereknya labelnya sudah dibuka, harganya 4.000. Itu contoh ya. Botol PET gitu ya, bekas minum gitu ya dibuka labelnya dan tutupnya. Itu di bank sampah itu. Sehingga nanti ketika dijual ke industri itu ke bandar itu harganya bagus. Atau ke bank induk. Ya di Kota Bandung ini ada bank sampah induk Kota Bandung gitu ya. Jadi ini eh, nanti bisa bertanya ke Pak KUPT ya terkait dengan mekanismenya ya. Nah, atau dikelola di TPS 3R. Cuma TPS 3R ini khusus di Kota Bandung memang belum menjangkau semua wilayah gitu ya. Sementara ini ada TPS 3R yang 12 dari 12 TPS 3R ya yang lama gitu dan juga ada TPS 3R yang dikembangkan program ISWMP dan ada beberapa TPS 3R yang dikembangkan baru ya. Nanti mungkin Pak KUPT bisa menjelaskan ini. Nah, di TPS 3R ini mengelola sampah yang ada tidak cuma organik, anorganik tapi juga residu gitu ya. Itu TPS 3R. Bedanya TPS 3 dengan TPS biasa, konvensional, kalau TPS biasa itu hanya tempat memindahkan sampah ya dari gerobak ke truk untuk diangkut ke TPA. Kalau TPS 3R harus ada sistem olah sehingga yang keluar dari TPS 3R itu harusnya hanya residu yang masuk ke TPA. Harapannya begitu ya. Nah, itu TPS 3R. Jadi kalau kita lihat flow pengelola sampahnya seperti ini. Jadi ada yang masuk ke TPS, misalnya TPS pun macam-macam. Ada TPS rute gitu ya, ada TPS permanen gitu ya. Nah kalau nggak salah TPS permanen ini juga makin dikurangi ya sehubungan dengan ada penataan dan seterusnya. Nah jadi kalau ke sini ini hanya memindahkan sampah saja. Kalau TPS 3R ada sistem olah sehingga yang keluar dari sini harapannya residu. Meskipun ini juga belum maksimal nih. Ada sebagian masuk ke bank sampah unit gitu ya. Bank sampah unit nanti masuk ke bank sampah induk. Nah, bank sampah unit sekarang juga yang saya apa bina bank sampahnya itu mereka mengolah organik juga begitu ya. Ada juga yang sebagian masuk ke pemulung. Ibu dan Bapak Kota Bandung saja pemulungnya ada sekitar 3.000 4.000 ya sekarang ini Kota Bandung. Jawa Barat sekitar 4 jutaan. Jadi mereka itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan nih dalam mengelola sampah. Nah, ini menarik untuk kita kaji ya. Nah, itu terkait dengan flow.
Ini teknis TPS 3R saya kira tidak harus kita bahas ya di sini ya. Jadi ini saya hanya memperlihatkan saja kalau lahannya luas, mengolah organik itu bisa dengan cara ini nih. Bisa pilihannya yang paling kanan bata terawang atau yang tengah open box, yang kiri open window. Ini ditumpuk saja. Tapi di bawahnya pakai terowongan bambu nih kayak gini nih. Jadi ini contoh misalnya kalau punya kantor yang luas itu bisa dengan cara gini. Oke, berapa menit lagi? Nanti diingatkan. Nah, cara lain olah organik itu bisa dengan biogas. Jadi kalau diolah pakai kompos tadi konsepnya open with apa aerob. Kalau ini anaerob nih, gitu. Kalau tadi hasilnya kompos, kalau ini hasilnya gas. Ini foto yang di saung saya ya di saung edukasi, gitu ya. Jadi sampah yang kita olah dengan prinsip anaerob, gitu ya, sehingga bisa menghasilkan gas yang bisa kita manfaatkan untuk masak. Nah, yang berikutnya ada pola atau metode biokonversi. Ya, kalau tadi menggunakan bakteri, kalau ini menggunakan maggot ya, belatung ya, maggot. Nah, maggot ini sedang trending topik ini di berbagai tempat ya, karena manfaatnya banyak. Selain mengolah organik, juga menghasilkan maggot dan manfaat itu banyak. Ya, di antaranya yang kami lakukan itu kita mengolah organik dengan maggot itu untuk pakan ayam, petelur, dan yang dijual itu telurnya gitu kan ya. Jadi itu mengolah organik dengan maggot. Oke. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang saya lakukan ya, yang tadi saya ceritakan. Ini contoh misalnya di Subang ya. Dan ini adalah mesin. Jadi untuk kompos yang kita hasilkan, ini bisa kita kembangkan lebih lanjut ya untuk menjadi granul organik ya. Dan saya sudah mengembangkan ini di berbagai lokasi ya. Ini contoh di Subang gitu ya. Ya, ini contoh mengolah TPS 3R yang terintegrasi dan endingnya adalah apa namanya itu granul organik gitu ya. Nah, kalau untuk sampah anorganik ini nanti dipilah ulang seperti ini. Ini contoh misalnya di PSU Kota Bandung ya untuk memilah ulang ya. Ini saya sandingkan dengan bagaimana cara memilah di kota kita Kyushu, Jepang ya. Jadi mereka juga melakukan ini, tapi mereka itu lebih canggih dan bahkan operatornya juga canggih mereka gitu ya. Meskipun banyak kakek-kakek, nenek-nenek yang bekerja ya, tapi mereka itu energik sekali gitu ya. Ini saya kira nanti materinya bisa dipelajari ya, karena ini hanya berbicara mengenai jenis-jenis sampah yang bernilai, yang biasanya masuk ke bank sampah, yang bisa kita pisahkan, kita kumpulkan. Oke, saya akan skip ya. Ini adalah sistem daur ulang yang sebetulnya industri ini sudah ada di Kota Bandung. Jadi kita siapkan saja sampah yang bernilai tadi, insya Allah industri akan beli. Ini contoh PT Cantik ya, yang ada di daerah Kopo ya. Ini yang mengolah sampah plastik. Mereka mengolah kembali sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, tali rapia, karung, dan seterusnya. Oke, baik ini saya lewat saja. Nah, untuk sampah-sampah yang low value ya, yang tidak laku, misalnya cangkang kopi, sebetulnya juga bisa dibuat kerajinan-kerajinan seperti ini nih. Ini disebutnya upcycle product nih. Gitu ya. Silakan mungkin di antara ibu-ibu yang hadir di sini yang tangannya kreatif gitu ya, bisa mengembangkan kerajinan seperti ini insya Allah. Ya, ini kegiatan kami ya melakukan pelatihan ibu-ibu mulai di kementerian sampai di komunitas gitu ya. Ini contoh produk yang dihasilkan ya. Ada tas-tas kalau sudah begini kan tidak lagi terlihat cangkang kopinya. Bahkan yang terlihat itu tas-tas yang menarik, cantik ya, yang bisa, yang pede lah kalau dipakai oleh ibu-ibu. Kalau saya nggak pede pakai ini ya. Jadi ini dipakai ibu-ibu untuk kemana-mana insya Allah nih. Bagus kualitasnya. Kalau ini plastik yang disetrika. Ini juga bisa jadi kembang. Ini juga Kota Bandung tuh loh ininya. Sekarang di Kota Bekasi saya sudah melatih komunitas untuk ini ya. Ini bekas odol, barangnya sudah makin nggak ada ya. Ini ekobrik gitu ya. Ini di saung edukasi saya dan Bu Ayu juga dan teman-teman sudah ke sana ya melihat. Ini contoh ekobrik ya. Jadi kita bisa kembangkan. Di sini juga kita bisa bikin semacam tugu ya seperti ini. Ini dari botol yang diisi plastik ya. Nah, sekarang ini yang namanya sampah low value juga potensi untuk jadi RDF. Ini contoh ya, beberapa kota kabupaten sudah mengembangkan itu dan bahkan saya juga sudah mengembangkan teknologi itu dan bahkan mendapatkan hak paten ya.
Jadi ini terkait dengan waste to energy. Baik Ibu dan Bapak, terakhir ini saya ingin memperkenalkan untuk praktek ini saya punya di RW punya saung edukasi ya 3R di Kompleks Puri Cipageran Indah 2 Desa Tani Mulya. Jadi Ibu dan Bapak kalau ingin berrekreasi gitu kan. Alhamdulillah sekarang ini sedang banyak sayuran nih. Bu Ayu kalau ke sana lagi saya sedang nanam tomat ya, saya sedang menanam apa namanya itu oh, mentimun, buncis dan lain-lain lah. Jadi saya senang ya sehari-hari ngurus itu ya. Jadi meskipun saya sebagai dosen, saya juga ingin kayak jadi petani begitu ya. Ini biogasnya alhamdulillah ya. Jadi ini di saung saya itu di saung RW itu tersedia sayuran ini dan ini gratis untuk warga masyarakat sekitar ya. Sehingga insya Allah itu menjadi ketahanan pangan. Nah, lengkapnya Ibu dan Bapak silahkan bisa dilihat di channel YouTube saya ya, aktivitas ini gitu ya, dan insya Allah ini menjadi berkah lah gitu ya. Ini adalah kegiatan studi tiru dari berbagai komunitas, pemerintah dan masyarakat ya. Kemudian ini dari Kementerian PU, ini adalah anak-anak disabilitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Ini adalah tamu dari berbagai mancanegara ya, dari berbagai negara ya, yang hadir di Saung Edukasi. Alhamdulillah berkat saya silaturahim dengan orang-orang luar gitu, mereka berkunjung ke sini karena saya juga sering diundang menjadi dosen tamu ya, khususnya di Jepang. Jadi saya sering datang para profesor dari luar negeri ya. Ini adalah situasi di mana masyarakat yang berkunjung dan belajar, ya ini adalah teman-teman dari Dinas eh, Kominfo Jawa Barat ya Bu Eka yang sekarang jadi Kepala Badan di BPSDM Provinsi Jawa Barat ya. Dan ini adalah dari Bekasi, ini PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi di Kabupaten Bandung Barat di kantornya juga saya sudah membuat TPS 3R yang seperti itu ya, tapi lebih dilengkapi dengan teknologi gitu ya. Alhamdulillah dengan hibah yang saya dapatkan, saya bisa membantu pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Terakhir, saya ingin sampaikan satu quote untuk Bapak Ibu sekalian, karena sampah tidak selalu jadi masalah, makanya saya punya quote, lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali paparan dari Bapak Satori. Eh, jadi kita minimal punya ini ya Pak, bisa mengelompokkan sampah terlebih dahulu ya. Penting standar awalnya begitu. Ya, memilah sampah terlebih dahulu, minimal yang sampah organik dan anorganik ya Pak, atau tidak bisa diurai, begitu ya. Mungkin bisa diimplementasikan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu di rumahnya, di lingkungannya untuk memilah sampah terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, jika ingin mengenal lebih lanjut bagaimana cara mengelola sampah, khususnya sampah rumah tangga, bisa nanti main ke Saung 3R ya Pak, di Puri Cipageran. Lihat di Google saja, Google Map Siap. ya. Ya, di Google Map ada Di ya. TikTok ada ya. Oke. Sangat ini ya, sangat eksis ya. Jangan lupa di follow ya. Siap, jangan lupa di-follow ya IG Bapak Satori. Apa Pak IG-nya Pak, TikToknya? IG-nya Abah Satori Abah karena sudah Satori. jadi Abah sekarang. Oh, sudah jadi Abah. Abah Satori. Siap, terima kasih Pak Satori. Baik, kita berlanjut ke narasumber kedua kita. Beliau adalah seorang kepala UPT Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, mengawali karir sebagai penyuluh pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Beliau tentu saja berpengalaman dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kedua kita, Bapak Septriadi Pratama, SEMM. Kepada beliau dipersilahkan. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi menuju wabarakatuh. siang, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mungkin perkenalkan nama saya, kalau di apa di nama itu namanya Oki, karena memang saya biasa dipanggil Oki gitu. Nggak tahu dari mana, tapi
eh, dari kecil gitu, walaupun namanya benar yang nama yang benarnya Septri Pratama. Itu perkenalan pertama saya kebetulan diberikan apa ditugaskan untuk menjadi kepala pengelolaan sampah yang pada dasarnya adalah tukang sapunya Kota Bandung gitu, tukang beres-beres Kota Bandung. Saya beresin Kota Bandung jadi intinya itu. Mungkin saya izin share screen. Udah muncul belum Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Pertama-tama mungkin terkait materi ya, karena ternyata yang audiensnya bukan hanya dari Kota Bandung, ini se-Jawa Barat ya, luar biasa gitu. Saya pikir Bu Ayu hanya se-Kota Bandung, ternyata audiensnya se-Jawa Barat. Siap, Bapak. Saya juga Ion, Pak. jadi mohon maaf kalau paparannya ini agak sentral di Bandung gitu. Tapi walaupun begitu, pengolahan sampah kayaknya kalau di Jawa Barat kurang lebih mirip. Kita punya TPA yang hampir semuanya itu mungkin mohon koreksi nanti dari Prof. Satori nih apakah betul atau enggak, tapi data yang kami punya itu hampir seluruhnya open dumping gitu. Jadi kalau open dumping itu pengolahan sampah di TPA-nya belum betul sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi mungkin saya izin cerita tentang pengolahan sampah di Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat. Itu ya. Ah, karena kita cerita sampah, pasti kita ceritanya cerita masalah ya. Jarang yang sampah itu jadi berkah, walaupun tadi kata Pak Satori ada sih yang circular ekonomi, tapi kayaknya kecil gitu. Nah, kalau kita bicara di Bandung, urgensinya memang seperti ini. Kalau di Bandung penduduknya banyak dan banyaknya itu berubah. Mungkin tadi Bu Kadis juga sempat menyinggung gitu. Kalau pagi hari dan weekend itu beda jumlahnya dengan apa? Dengan malam hari. Kalau malam hari mungkin jumlah penduduknya hanya 2,6 juta jiwa, tapi kalau siang hari apalagi weekend mungkin lebih dari itu. Jadi yang kita lihat adalah apa namanya timbulan sampah itu akan linear ya dengan jumlah orang yang ada di hari itu dan di jumlah yang berapa banyak gitu. Kalau secara data ini yang menyebabkannya itu seperti ini. Walaupun secara data dari tahun ke tahun kita berhasil mengurangi dari 400 ribu ton per tahun dari 2003 sampai ke di 2025 itu kita juga eh, menurun, tapi secara secara jumlah memang kita kesulitan gitu sebetulnya untuk mengolah sampah. Mungkin ini sama terjadi di kabupaten kota lain di Jawa Barat ya. Mungkin kejadian di kota-kota besar atau mungkin kota-kota kecil juga ada hal yang bermasalah terkait apa pembuangan sampah ke TPA. Kalau kita ada Ramadan, kita ada libur. Kalau Bandung khusus mungkin kemarin ada pawai Persib, itu juga jadi problem buat kami untuk melakukan pengolahan sampah kegiatan-kegiatan yang memang eventnya itu event mudah-mudahan tahunan ya Persib menang itu, tapi ya mudah-mudahan bisa terkelola lebih baik, tidak seperti yang kemarin terjadi gitu. Ini betul yang tadi Pak Satroy cerita kondisi TPA kami yang apa yang posisinya digunakan oleh 4 kabupaten kota yang regional itu. Jadi TPA ini apa namanya digunakan oleh Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Memang dari keempat kota ini terbesar Kota Bandung yang buang sampah karena memang yang jumlahnya apa jumlah penduduk terbanyaknya di Kota Bandung. Jadi akhirnya kita kita ini eh, orang Bandung atau orang yang kerja di Bandung itu yang menjadi eh, apa pemberi sampah terbanyak ke TPA Sarimukti. Nah ini muncul masalah karena TPA-nya penuh, kami itu dibatasi masing-masing kabupaten kota itu. Jadi Bapak Ibu yang ada posisinya di 4 kabupaten kota ini, baik itu di Kota Bandung, di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, itu punya kuota terbatas terhadap TPA.
Ini yang jadi problem untuk seluruh kota yang di wilayah Bandung Raya. Ini pun terjadi mungkin untuk TPA-TPA yang di wilayah lain yang memang sudah penuh. Jadi mau nggak mau mereka atau pengelola TPA itu harus menahan sampahnya supaya TPA-nya bisa panjang umurnya gitu. Nah ini terkait TPA Sarimukti mungkin sebagai informasi aja ini bahwa sebetulnya udah ada opsi di TPA Logok Nangka. Namun sampai saat ini kerjasamanya masih kita apa ya, kemungkinan besar itu akan dipakai di 2029. Makanya kalau TPA kita, ini kita bicara Sarimukti itu ditahan sampai 2029 itu caranya gimana? Salah satunya dengan memberikan kuota TPA yang dikirim ke eh, kuota sampah yang dikirim ke Sarimukti. Jadi ini yang terjadi kalau Bapak Ibu yang orang Bandung, orang Cimahi, orang Kabupaten Bandung Barat pasti ngerasain bahwa di rumahnya diangkut sampahnya telat nih, di jalan ada tumpukan sampah nih. Nah, itu hal-hal seperti ini yang menyebabkan posisi ini yang kondisinya yang menyebabkan salah satu masalah yang timbul adalah gara-gara TPA-nya penuh. Kalau masalah permasalahan mengolah sampah kayaknya ini universal lah ya di kabupaten kota di Jawa Barat mirip-mirip lah apa yang terjadi pola pola kumpul angkut buang, pola sampah organik tercampur. Eh, Kalau kota Bandung keterbatasan lahan, mungkin kota kabupaten lain lahan masih ada tapi eh, apa namanya keterbatasan anggaran dan segala macam. Hal seperti itu mungkin terjadi terkait pengolahan sampah. Kalau bicara komposisi, ini khusus Kota Bandung. Mungkin kota lain berbeda. Eh, Kota Bandung komposisi sampahnya seperti ini. Nah, ini yang terlihat emang terbanyak organik. Makanya kalau memungkinkan dan kalau harus dari sekarang itu dibiasakan pilah sampah di sumber. Kenapa? Kalau kuncinya pemilahan. Kalau kita tidak memilah sampah, terutama organik, ini yang akan jadi problem terbesar di pengolahan sampah kota gitu. Karena begitu organiknya banyak dan itu menyumbang berat lebih banyak dibanding plastik dengan jumlah sedikit. Kalau kita bicara volume, plastik 1 ton dan sisa olahan dapur 1 ton itu berbeda gitu. Jadi eh, kami pernah mencoba 1 ton sisa olahan dapur itu segimana sih bayangannya gitu. Jadi kalau kita lihat bayangannya segimana 1 ton sisa olahan dapur itu ya kurang lebih 14 cm di truk sampah ukuran 12 meter kubik. Tapi kalau Bapak Ibu bingung juga truk 12 meter kubik itu segede gimana, eh, truk yang besar ya, yang nanti ada yang gambar tadi depan itu truk 12 meter kubik. Nah, kalau bicara total timbulan sampah, Kota Bandung kurang lebih itu 1.500 ton. 1.500 ton itu kalau divisualisasikan segimana ya kira-kira ya kurang lebih satu lapangan bola tingginya kurang lebih 60 cm per hari itu mungkin. Ini yang jadi problem yang kita hadapi setiap hari di Kota Bandung. Nah, ini kalau bicara sistem pengolahan sampah di Kota Bandung, ini yang kita lakukan. Kalau dulu itu kumpul angkut buang, sekarang sesuai dengan amanat Perda kita, jadi kumpul, pilah, olah, buang. Jadi ini yang sedang kita jalankan walaupun PR-nya masih banyak ya, ini masih panjang, masih belajar. Dari mana aja sih sampahnya? Termasuk dari kantor. Kalau tadi kita bicara kantor, kalau kantor bisa mengurangi sampahnya, itu lumayan untuk kota Bandung atau kota lain lah, ya, semua kota itu mengurangi sampahnya. Tapi sebetulnya yang paling utama itu adalah dari rumah di kawasan pemukiman. Karena itulah sampah terbesar yang dasarnya data yang kita punya bahwa sampah terbesar itu di pemukiman. Walaupun di kawasan industri besar, tapi pemukiman secara secara ini lebih banyak sampahnya. Jadi selain di kantor, di pemukiman. Jadi Bapak Ibu yang di rumahnya memilah, mudah-mudahan ke kantornya memilah, kantornya menerapkan eco office,
eco office-nya juga jalan itu, baik itu minimalnya apa pemilahan sampah di kantor, di, di kantornya disediakan minimal 2 atau 3 tempat sampah, karena kan kalau yang B3-nya biasanya sedikit, mungkin secara umum bisa 2 plus ada satu B3 yang terpilah, dan nanti juga ada Dropbox yang bisa dimintakan ke kami di DLH gitu terkait kantor. Kalau untuk Kota Bandung itu mungkin kita bisa bantu nanti Dropbox-nya. Tapi kalau untuk yang 2 mungkin bisa disediakan di kantor masing-masing. Kalau sudah terbiasa memilah di rumah, itu dibawa ke kantor, yang mudah-mudahan eh, bisa mengurangi sampahnya. Jadi mudah-mudahan ke depannya di sisi kami setelah terpilah itu pengolahannya lebih gampang gitu. Karena kalau misalnya tidak terpilah, untuk memilah sampah yang sudah tercampur berada di TPST, tadi kalau cerita Pak Satori, itu membutuhkan biaya dan waktu yang lebih lama gitu. Jadi kita harapkan pemilahan itu berjalan di sumber gitu. Kota Bandung sekarang juga punya program yang namanya Gaslah, ya ini program baru dari Pak Wali Kota. Itu petugas pemilah yang disiapkan oleh pemerintah kota dan diberikan di setiap RW 1 orang gitu. Walaupun mungkin secara hitungan tonase itu belum signifikan, tapi kita sedang memberikan pelajaran kepada warga bahwa ini sampah mulai dipilah nih di sumber. Mudah-mudahan warga bisa mengikuti gitu. Jadi ke depannya sistem pengolahan kita lebih mudah gitu, lebih lebih gampang dilaksanakan di sisi kami di pengolahan sampah di tingkat kota gitu. Balik lagi, walaupun ini seluruhnya udah ada macam-macam teknologi pengolahan sampah, itu tetap aja tidak ada teknologi yang tidak menghasilkan residu. Jadi tetap residunya akan muncul. Nah, residunya kemana ya? Tetap ke TPA. Kalau ini cerita apa yang dilakukan di Kota Bandung ya. Jadi kita juga punya beberapa teknologi termasuk thermal. Kenapa kita lakukan thermal? Karena saat ini Kota Bandung sudah sulit itu, jadi yang tercepat memang thermal, dan ini thermal yang dilakukan di Kota Bandung itu eh, memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan oleh peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. TPST kita punya 6, walaupun beberapa sekarang tidak beroperasi karena sedang posisi maintenance. Kita juga ada investasi skema investasi kerjasama dengan swasta. Kita juga memasifkan rumah magot. Ini rumah magot pun hampir ada di seluruh kelurahan Kota Bandung. Kota Bandung itu totalnya ada 151 kelurahan, sudah terbangun di 149 kelurahan. Jadi ini yang kita jalankan supaya sampah Kota Bandung itu tidak semuanya masuk ke TPA. Jadi memang ini yang kita akan coba jalankan, walaupun pada pada prakteknya masih banyak kekurangan di sana sini. Nah, ini peran stakeholder dalam sistem pengolahan sampah di Kota Bandung mungkin juga sama dengan kota-kota lain. Kami kerjasama pentahelix ya, antara pemerintah daerah, eh, sektor swasta, publik, kemitraan swasta, akademisi. Kebetulan di kami itu banyak kampus ya, termasuk kampusnya Pak Satori gitu. Jadi salah satu kota pendidikan juga di Jawa Barat gitu. Banyak akademisi-akademisi yang memberikan masukan, arahan, kajian-kajian yang kami lakukan. Ini yang harus kita jalankan untuk pengelolaan sampah, termasuk juga pengurangan sampah di kantor, atau di wilayah kerja. Mungkin ini sebetulnya paparan singkat dari saya gitu. Mungkin nanti bisa berkembang di diskusi, kalau memang nanti ada diskusi. Eh, Terakhir mungkin dari saya bahwa eh, pengolahan sampah itu apapun teknologinya, kalau kita tadi balik lagi teknologi yang digunakan, pemilahan itu adalah kuncinya gitu. Sekalipun itu menggunakan teknologi thermal yang kita bilang insinerator, atau kalau tadi saya balik lagi sini itu
kita bilangnya pemusnahan ya. Jadi walaupun insinerator itu tetap harus dipilah. Jadi di insinerator itu tetap dilakukan pemilahan karena ada sampah-sampah yang tidak bisa masuk ke insinerator. Mungkin salah satunya eh, B3 ya. B3 itu tidak bisa masuk ke insinerator yang biasa. Terus apa namanya? Aerosol itu nggak bisa masuk. Bulky waste, bulky waste apa, sampah besar itu nggak bisa masuk. Kayak kursi meja gitu nggak bisa masuk. Jadi itu tetap apa pemilahan itu adalah kunci. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila penyampaiannya ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak paparan dari Pak Oki. Ya, Pak. Jadi sebenarnya basicnya adalah pemilahan sampah ya, Pak. Baik di baik di rumah tangga maupun ketika kita pas lagi jalan-jalan ke Kota Bandung, jangan sampai kita lagi jalan-jalan di Kota Bandung malah menambah sampah yang ada di Kota Bandung ya, Pak. Jadi semakin beban nanti Pak Oki pekerjaannya, makin banyak bebannya. Jadi semuanya harus dipilah, Bu. Kalau nggak dipilah susah. Jadi memang kuncinya pemilahan. Jadi semua semua teknologi yang tadi disebutin oleh Pak Satori, misalkan apa composting dan lain-lain itu tetap pemilahan kuncinya, Bu. Kalau nggak dipilah ya PR buat kami untuk beresin. Iya, baik. Begitu betapa pentingnya dari awal pemilahan itu ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita simak bersama-sama paparan yang luar biasa dari kedua narasumber kita terkait pengelolaan sampah. Pasti Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan untuk narasumber kita. Sesi tanya jawab ini saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Apabila masih ada waktu, akan kami buka lagi pertanyaan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Yang Bu pertama Tami, dari boleh saya sebentar, Bu Tami. Oh, baik Ibu, Bu Sekdis. Saya Kebetulan Bu menyapa Sekdis dulu ini ya. eh, dari ini ya Bu, Teknik Lingkungan ITB, alumni Teknik Lingkungan ITB, pasti sudah familiar sekali dengan pengelolaan sampah. Mangga Oke. Ibu Sekdis, Bu Eva Ya, Vandora. terima kasih Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Satori dan Kang Oki, salam kenal. Kalau sama Pak Satori mah udah lama. Mungkin lupa kali ya. Dulu saya di DLH, Pak. Di DLH Provinsi. Pak Oki, ya secara tadi sudah disampaikan sebenarnya sama Bu Kadis ya, dan secara pribadi juga saya menyampaikan terima kasih nih Pak Satori dan Pak Oki atas kerjasama yang luar biasa gitu ya. Urusan sampah memang dari dulu ya Pak ya, dari sejak saya kuliah sampai sekarang, sampai sekarang masih banyak PR-nya. Jadi eh, di apa propernya atau program proyek eh, Bu Ayu ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menerapkan yang tadi sudah disampaikan juga gitu ya oleh Pak Satori dan Pak Oki. Dan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tadi Bu Adi juga sudah menyampaikan bisa diaplikasikan secara luas gitu. Kalau memilah aja dua aja memilah itu udah luar biasa ya Pak Satori ya. Yang anorganik dan organik saja sudah dipisahkan, itu pekerjaannya akan banyak sekali berkurang. Ya, nanti mudah-mudahan seperti di Jepang ya, yang disampaikan oleh Pak Satori. Itu sedikit demi sedikit ya Pak ya. Dan itu harus dimulai. Ini kebetulan dari teman-teman lini lapangan di DP3AKB juga pada hadir Pak. Dan mereka langsung berhadapan dengan masyarakat gitu ya. Jadi manfaatkan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi kalau ada yang masih belum paham gitu ya, bisa ditanyakan langsung dan langsung dipraktekkan. Nah, gercepin ini tidak hanya di DP3AKB, jadi bisa masif dilakukan seluruh Jawa Barat. Itu saja, Pak Satori, hatur nuhun pisan. Sami-sami, Bu Sekdis. Hmm. Saya kembali. Baik, terima kasih Bu Sekdis atas penguatannya. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya.
Saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Ini ada di kolom chat juga sudah ada pertanyaan. Bapak Ibu boleh raise hand apabila ingin bertanya. Saya bacakan dulu yang ada di kolom chat. Bagaimana peran keluarga dari Ibu Ani Wei? Bagaimana peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat dioptimalkan untuk membentuk budaya pengelolaan sampah yang baik, sehingga mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan lingkungan yang sehat? Mangga, boleh dijawab oleh Bapak Satori atau Bapak Oki? Baik, izin saya menjawab dari Bu Ani ya. Peran keluarga. Nah, ini penting nih sebetulnya. Jadi untuk mengubah sesuatu yang luas itu harus dimulai dari unit terkecil. Dan unit terkecil ini yang strategis itu adalah keluarga. Jadi sebetulnya terkait dengan ini saya kira karena ini adalah terkait dengan perilaku, budaya, dan bahkan ini mohon izin saya menyampaikan kalau gagasan saya misalnya ketika ada keluarga yang tidak memilah, ini harus berani ya. Ini ilmu sosial soalnya. Saya bukan orang sosial, tapi saya kira ini sangat relevan. Ketika ada anak yang menyampah atau bahkan mungkin ketika ada anak yang tidak mau memilah, itu bisa disebut sebagai eh, apa kategori perilaku menyimpang. Kalau kita kalau kita sudah berani mendoktrin ini ya di generasi eh, anak-anak kita ya dan mulai dari unit terkecil rumah ini saya kira tidak tidak menutup kemungkinan ini akan mengubah tatanan mengelola sampah sejak dari rumah dan kemudian akan berdampak pada kota. Kan ini memang repot ya. Saya sering sekali di Song Edukasi ini kedatangan anak-anak TK, anak-anak SD, SMA dan sampai ke mahasiswa gitu ya. Di satu sisi mereka itu sangat ingin dan bahkan mungkin kritis ya ketika bertanya mengenai perilaku masyarakat yang nyampah. Tapi di sisi lain justru dari sistem edukasinya sendiri itu tidak dirancang. Saya coba membandingkan nih sedikit sedikit ini ilmu saja nih ya. Saya oleh-oleh dari Jepang ya tadi Bu Sekdis ya. Jadi saya melihat kenapa ya orang Jepang itu begitu peduli. Ternyata setelah saya telusuri, itu mereka itu dimulai dari mendoktrin sistem pendidikan. Jadi kalau di sana itu mendidik anak itu tujuannya bukan untuk menjadi juara, katanya begitu. Di sana itu justru mendidik anak itu menjadi orang yang bertanggung jawab. Titik di situ. Jadi terserah mau jadi juara, mau ranking berapa itu tidak tidak terlalu di apa, pedulikan gitu. Yang penting menjadi orang yang bertanggung jawab. Makanya kalau ibu dan bapak pernah bekerja sama dengan orang Jepang itu saklek mereka itu. Kalau misalnya tanggung jawabnya ini ya ini kan gitu ya. Itu orang Jepang tuh begitu. Nah, makanya budayanya itu misalnya seseorang orang Jepang itu ketika dia keluar rumah dan menghasilkan sampah dan tidak ada wadah sampah, dia lebih baik disimpan di tasnya, di sakunya kan begitu. Bisakah orang Indonesia dibuat seperti itu? Dan saya kira untuk mengubah itu kan bukan lagi DLH gitu, apalagi DLH itu kan kerjaannya banyak gitu ya, tidak cuma ngurus sampah gitu ya. Jadi ini penting menurut saya apa itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini sangat strategis ya, sangat relevan lah dengan yang tadi itu. Ya, saya setuju kalau kemudian nanti dibikin semacam modul-modul nih yang lahir dari dinas ini, bagaimana mengubah tatanan, mengubah apa istilahnya itu ya, budaya itu dimulai dari apa lingkup terkecil dan dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB ini. Saya kira ini penting, menarik ya. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan. Jadi sekali lagi, Bu Ani, saya sangat setuju. Ya, kuncinya adalah di edukasi, ya, di pendidikan. Ya. Kalau di tingkat masyarakatnya, jadi biasanya kalau saya itu melibatkan kader Dasawisma. Dasawisma itu jadi satu kader kan bertanggung jawab terhadap 10 rumah. Tadi misalnya memilah Ibu dan Bapak, ya, memilah itu memang mudah ya diomongin. Tapi coba praktekkan di rumah ya. Jadi memisahkan hanya jadi 3 saja ini repot. Ini merubah kebiasaan pengalaman saya dengan kader Dasawisma, mereka mendampingi itu. Jadi
pendamping kader Dasawisma itu dulu kan tugasnya itu terkait dengan KB ya. Mungkin sekarang diperluas gitu ya, karena ada kota kabupaten sehat yang salah satu tatanannya adalah masalah sampah. Masalah sampah, budaya yang harus diubah itu adalah tadi memilah di samping tadi cara memperlakukan sampah untuk tidak dibuang sembarangan ya. Juga memilah ini penting gitu ya. Karena teknologi apapun seperti yang sampaikan Pak Oki tadi itu kalau tidak terpilah akan repot gitu ya. Termasuk teknologi insinerator begitu ya, atau thermal. Ya, jadi kalau sudah memilah Ibu dan Bapak, insya Allah organik pun akan efektif kita olah. Yang layak daur ulang akan masuk ke industri dengan efektif. Ya, kami di bank sampah pot sekarang residu itu juga banyak di bank sampah ini. Jadi kami kelabakan juga gitu ya, dan bahkan ada yang ngirim pampers dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya itulah bank sampah kami juga mengolah organik sekarang gitu ya. Tapi dengan syarat ketentuan mutlak. Sampah harus dalam keadaan terpilah. Di RW saya tidak nerima sampah tercampur. Kita hanya nerima sampah yang sudah dipilah. Jadi saya juga di rumah suka keliling Pak Oki itu nyetir cator keliling ke masyarakat ngumpulin sampah. Tapi yang kami ambil hanya sampah yang terpilah saja. Kalau untuk sampah organik itu langsung warga masukin ke bata terawal. Kira-kira begitu ya Bu Ani ya. Maka dilanjut. Bapak Oki, apakah ingin menambahkan? Mungkin sedikit aja nih, saya setuju dengan Pak Satori, tapi ada beberapa hal mungkin yang sebetulnya sangat sederhana sih ini kalau untuk di rumah tinggal, rumah tangga ya, karena kan biasanya ibu itu jadi panutan anak-anaknya. Kalau misalnya eh, ada dua dua sisi sih dilihatnya. Biasanya kalau di sekolahnya anaknya dibiasakan apa memilah di sekolah juga, nanti bawa ke rumah bisa juga dari ibunya atau dari orang tuanya yang memastikan kalau udah makan kita udah ada apa namanya posisi tempat sampahnya udah bisa bisa cukup bisa pakai apa sih nggak usah tempat sampah sih sebetulnya kresek atau apa gitu Iya, ini saya. asal itu memilah sederhana gitu jadi dibiasakan dari setelah makan itu sebelum anak-anak apa cuci piring yang makanannya dimasukin ke situ jadi nanti tidak masuk lagi ke apa tempat sampah ini teknis pelaksanaan di rumahnya gitu ya jadi di tempat apa cuci piring itu siapin tempat sampah kecil gitu karena pengalaman saya gitu di rumah itu paling sampahnya nggak begitu banyak seminggu juga nggak nyampe kresek besar sehari itu paling kresek kecil gitu jadi tapi tergantung jumlah ini ya jumlah apa jumlah eh, orang di rumah tapi secara prinsip itu bisa dilakukan dan mudah gitu kalau kalau rumah di rumah tangga mudah-mudahan dengan cara yang sederhana ini bisa juga apa namanya bisa jalan gitu di rumah kalau untuk skala rumah tinggal gitu kalau untuk nah dari situ nanti betul kata Pak Satori diangkutnya terpilah gitu Kota Bandung memang sekarang sudah sedang mencoba menjalankan itu walaupun ya problemnya banyak karena eh, cakupan ininya apa pelayanannya luas gitu. Yang sesederhana itu yang bisa dilaksanakan di rumah. Mungkin itu sih kalau dari saya. Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Satori dan Bapak Oki. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Mardatila. Bagaimana cara membuang atau mengelola minyak bekas olahan rumah tangga jika tidak tersedia bank sampah di sekitar yang bisa menampung? Betul banget, ini keresahan ibu-ibu rumah tangga setelah goreng bala-bala ini dikemanakan ini Pak minyak jelantahnya? Mangga Bapak. Langsung? Baik. Bu, kalau minyak jelantah itu ada jaringannya tersendiri sekarang nih sebetulnya tidak harus melalui bank sampah ya. Jadi ada ada pihak-pihak nanti mungkin kalau kalau apa ibu ada yang mau jadi agen pengempul juga boleh gitu ya. Tapi misalnya kalau misalnya ini nanti saya hubungkan dengan jejaring yang ada di wilayah ibu nanti melalui ini ya bisa disampaikan ya ada di wilayah mana gitu ya. Nanti saya cari tahu di Forum Bank Sampah Jawa Barat kami punya jejaring yang memang dia mengumpulkan apa namanya itu minyak jelantah itu ya. Jadi ada asosiasinya ya. Nah, minyak jelantah itu dibuat apa saya juga nggak tahu karena saya tidak melakukan itu. Tapi yang jelas itu ada pembelinya, ada off-takernya. Kalau nggak salah ada yang dibuat sabun ya kalau di penggiat kami ya.
Begitu, Bu. Baik. Ada tambahan lagi, Pak Oki? Pertanyaannya Kalau masih dari saya banyak. sih yang pasti jangan dibuang ke solokan Bu, karena itu nanti ya cemari lah. Oke, Yang paling aman sih memang mungkin yang di chat di room aja store nih. ke apa pengepul ya, tapi Mana? di kota-kota yang nggak ada mungkin yang pasti Oke, di, izin yang sederhana ini sederhana didinginin dulu gitu si minta kedengaran itunya, saya. terus disaring, disimpan tempat tertutup nanti ya, jadi apa nggak dibuang langsung ke lingkungan gitu, gitu sih yang yang apa yang paling aman gitu untuk buang minyak gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Bu, Hmm. Sebentar, Bapak. Ini ada pertanyaan terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Selanjutnya ada dari Bu Ita Susana E. Apa solusi bila kami keluarga sudah tidak ada tanah, sudah dipelur semua, jadi pohon-pohon juga pakai pot? Terima kasih. Mungkin untuk ini ya, membuat biopori atau lodong itu ya, Bu. Enggak, mungkin dari Bapak Satori. Baik, untuk Bu Ita ya, tadi untuk olah organik yang sudah tidak ada lahan tanah ya, itu bisa dengan apa namanya itu eh, takakura ya, yang tadi saya sampaikan ya, bisa juga dengan cara itu ya. Jadi kalau di kompleks saya juga ada yang memang sudah terlanjur di beton tuh jalannya, tapi kalau misalnya mau bikin biopori, dia digali dulu seukuran 4 inch gitu ya, dibor ya nggak apa-apa lah gitu ya, berkorban untuk lingkungan gitu. Tapi kalau sama sekali tidak bisa, itu bisa membuat takakura ya. Takakura mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut karena itu ada memang agak sedikit ribet ya. Ribet yang dimaksud karena harus bikin inokulan juga gitu ya. Inokulan nanti masukin ke Takakura gitu ya. Tapi kalau misalnya Takakura ingin pengen sudah jadi ada di RW 14 Taman Sari, bisa beli harganya 200 berapa ya? 200-an lah gitu ya. Atau 175 saya lupa. Itu yang bikinnya mantan ketua RW ya. Jadi nanti bisa komunikasi dengan saya. Oke, terus yang mana? Baik, selanjutnya. Oh, Pak Oki ada yang mau ditambahkan, Pak? Macem-macem sih Bu, kalau kalau sebenarnya tekniknya sama dengan Pak Satori sih, tapi mungkin alatnya beda-beda ya. Ada bisa tekakura mungkin Pak Satori ya, ada apa namanya seda, ada kompos bag. Kompos bag juga sebenarnya kalau beli di online sekitar 100 ribuan itu kompos bag itu kecil, bisa dipakai lama. Terus ada juga sebetulnya banyak sih. Dulu sih ada eh, Kang Empos itu juga sama, ember sih bentuknya ya, tapi tekniknya sebetulnya sama-sama pengomposan lah intinya. Hal seperti itu mungkin bisa dilakukan gitu, jadi tidak selalu harus di tanah luas gitu, apalagi untuk rumah tangga karena sampahnya nggak akan banyak. Kalau benar-benar hanya rumah tangga gitu itu sedikit sampahnya, nggak akan banyak, dan dalam 1 bulan tuh nggak penuh biasanya. Biopori kecil aja itu kalau benar-benar hanya ya keluarga kecil gitu itu nggak akan habis, nggak akan penuh. Mungkin itu sih pengalaman kita yang pernah dijalani di Kota Bandung. Baik. Terima kasih Pak Satori dan Pak Oki. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. ada tadi ada Bapak Ismail Moteker Cicuk. Mangga Bapak. Masih di mute? Masih di mute, Pak? Pak Ismail, boleh diaktifkan mikrofonnya, Pak? Ya, gimana ada Bu? Halo Bu. Ada. Mangga Pak pertanyaannya. Nah, makasih Bu atas waktunya, Bapak-bapak. Ini sebenarnya kami dari Motekar Sukabumi ya. Itu yang binaannya di Ciambar Bu. Kami memang momen ini merindukan Bu, Bapak.
Momen ini sangat dirindukan oleh kami karena di lapangan itu sangat jauh berbeda, Pak. Di lapangan sangat jauh berbeda. Apa yang Bapak tadi sampaikan, memang tenis di lapangan itu sangat berat, Pak. Iya, karena kami juga sudah mencoba beberapa tahun ke belakang, malah sudah punya mobil segala, Pak, mobil swadaya lah, dengan istilahnya yaitu dengan swadaya masyarakat. Itu ternyata, Pak, ini maaf mungkin agak sedikit ya Pak ya, kami sedikit apa istilahnya melenceng. Kalau saya terus terang Pak, untuk pembersihan sampah yang kami jalankan itu mentoknya di armada Pak, armada. Karena kami sudah bersosialisasi di masyarakat, pertama untuk mengalihkan sampah dulu. Mengalihkan sampah dari lingkungan ke TPA, itu juga ada kendala Pak. Andalanya di armada. Kami sudah mencoba masuk ke DH tingkat kecamatan, yaitu DH tingkat kabupaten, itu. Nah, kami mau berbicara apa kalau memang armadanya susah. Nah, untuk sosialisasi di masyarakat, itu menyadarkan masyarakat untuk buang sampah ke tempatnya pun sudah luar biasa, Pak. Ya, mungkin sudah masyarakat mengalihkan polanya membiasakan membuang sampah ke tempatnya, terus kita angkut ke DLH. Nah, permasalahannya di situ Pak, di armada Pak. Katanya keterbatasan armada di DLH kecamatan sama tenaga kerja dan udah overload Pak. Nah itu Pak, jadi kendala kami di lapangan, apalagi kecamatan yang kami bina Pak. Tidak ada dari Dinas Kebersihan untuk mengelola satu kecamatan yang kami bina sekarang, Pak. Nah, kami itu lagi berusaha, Pak, sekarang. Nah, setelah kami bersosialisasi dengan Pak Kades dan sebagainya, juga Pak Camat, kesulitan pertama di armada, Pak. Nah, yaitu tadi dibilang, setelah ya, Pak. Ya, itu setelah ditembuskan ke DLH, yaitu tadi 3, Pak. 1, armada, kurang di DLH tersebut, kedua pekerja, yang ketiga sudah overload. Itu permasalahannya sebenarnya Pak. Nah, kami sudah meluncing lagi dengan para kader dan sebagainya, keluhan-keluhan dan puskesmas khususnya untuk kesehatan juga mengarah ke stunting. Memang ini masalah sampah itu masalah besar Pak. Nah, yang kami hadapi di lapangan ini sebagai motekar, apalagi masalah kebersihan, masalah sampah di kecamatan binaan kami ini, armada Pak. Untuk penggeraknya kami sudah ada Pak, dengan anak-anak Karang Taruna sudah berdiskusi, sudah apa mau ini, mentoknya di situ Pak. Jadi sebelum kami memilah dan memilih, nah akan kami usahakan dulu ini ya, yang kami usahakan dulu mereka merubah keadaan dulu, kebiasaan dulu Pak. Nah setelah itu nanti akan kami arahkan memilih dan memilah. Karena untuk menyadarkan di bawah, apa istilahnya di ranah bawah, waduh luar biasa Pak tantangannya Pak. Nah kami untuk sekarang mentoknya saat ini, hari ini di armada Pak. Tolong bantu Pak, arahannya gimana? Karena kami sudah dinas-dinas, itu Pak lah, di armada. Ini satu kecamatan Pak. Ini Pak, kalau itu sudah Oleh laksanakan Sukabumi. di wilayah, itu sudah punya Pak. Nah kami untuk dibawa ke Mandiri, ternyata ini kan satu kecamatan Pak. Kalau untuk di wilayah kami, di lingkungan kami itu 2 RW sudah punya mobil dan pilah dan memilih. Nah untuk di bidang satu kecamatan ini, waduh Pak, tolong Pak, kami beri bimbingan, arahan, mentoknya pertama di armada Pak. Nah gitu. Mungkin Bapak, makanya kami ini sangat merindukan ini sekali Pak, sebagai motekar di bawah, yaitu merembetnya kemana-mana Pak, kesehatan kemana, yaitu tadi Pak. Itulah. Makasih Pak atas masukannya, apa istilahnya dari Bapak Jum ini. Mungkin Baik, dari Bapak. seperti itu Bu ya. Panjang Baik, lebar karena sudah Bu, sudah enak Bu ini. Iya, baik, Bapak. Menguapkan benar Bu. Udah kesana kesini kesana sini. Ya itu tadi lah tadinya saya mau langsung ke ADM Bu. Baik, Pak. Ini program Ini akan ini langsung ditanggapi ya, Pak? Ya, iya betul Bu. Kami di Motekar sesuai dengan nama harus bergerak dengan seperti ini. Makanya itu tadi kendalanya di armada Bu.
Makanya ini Iya, baik satu Pak. kecamatan, Bu. Iya, Satu kecamatan. Profilnya kami terbuka, Bu. Iya, iya itu. siap. Bapak kita cukupkan ya Pak untuk Ya, siap, pertanyaannya siap. Pak. Ya, 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 silakan, Pak. terima kasih Terima kasih, banyak loh Bu. Pak. Baik. Ya, Mungkin bisa Bu. ditanggapi terlebih dahulu dari Bapak Oki, selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah, bagaimana cara pengelolaan sampah di kecamatan, terutama di Kota Bandung, untuk bisa berbagi pengalamannya, Pak. Iya, hatur nuhun. Eh, Gini Pak, kalau kami Pak, kebetulan kami di Bandung Pak. Jadi kalau kami memang armada memang nggak jadi, bukan jadi gini Pak. Jadi prosesnya adalah kita memastikan kalau misalkan Bapak ini proses pengangkutan sampah Pak ya. Misalkan Bapak di jadwal Pak, kita buatkan jadwal yang apa yang pasti gitu untuk warga, kapan warga harus buang, jam berapa dan di mana. Ini yang memang yang kami lakukan di Kota Bandung, Pak. Mungkin di izin Bapak di Sukabumi kalau nggak salah ya, di Sukabumi mungkin berbeda gitu. Tapi kalau di kami di Bandung, Pak, untuk pengangkutan sampah itu armadanya diatur misalkan untuk RW sekian itu di hari apa, buangnya ke TPS mana, menggunakan armada yang mana. Itu memang kami buatkan jadwalnya, Pak. Jadi memang tidak diangkut tiap hari, Pak, kalau di Kota Bandung, karena pertama efisiensi penggunaan kendaraan dan membiasakan warga untuk bisa memilah sampahnya di rumah gitu. Kalau setiap hari diangkut, pertama kuota sampah kami tidak ada, yang kedua apa namanya eh, jadi terlalu banyak yang kita angkut gitu. Jadi kami atur misalkan jadi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau jadi hampir tidak ada pengangkutan sampah yang dilakukan tiap hari gitu di Kota Bandung untuk ke rumah tinggal. Mungkin seperti itu Bu, tanggapannya kalau di Kota Bandung. Balik lagi ini mungkin bisa berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi, Sukabumi, Pak. Baik, apakah ada tanggapan atau tambahan dari Bapak Satori? Baik, jadi itulah makanya Pak Ismail ya dari Cicurug ya, upaya yang harus dilakukan itu adalah pengurangan di sumber. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi beban sampah yang diangkut ke TPA. Setidaknya mengurangi lah begitu ya. Karena memang kalau menolkan sampah di kecamatan di Cicurug juga mungkin tidak mungkin, tapi setidaknya mengurangi. Caranya bagaimana? Tadi dirempuk ya mulai dari rumah. Memang ini tidak mudah melakukan pemberdayaan ya di rumah. Ya dimulai dari milah di rumah ya. Tadi Pak Ismail juga luar biasa sudah melakukan penyadaran masyarakat, tapi tidak sadar-sadar ya. Memang saya juga baru 32 tahun nih membina masyarakat, memang sulit, tidak mudah gitu ya. Nah, oleh karena itu maka praktek ini saya lakukan sendiri juga di RW saya gitu ya, dan di komunitas-komunitas yang saya bina. Jadi memilah itu satu hal, di hal yang lain adalah mengolah, dan mengolahnya itu mulai dari rumah juga gitu ya. Sehingga ketika diolah di skala RT RW itu berkurang. Kalau kita sudah lakukan secara berjenjang mulai dari rumah, RT, RW, kelurahan, nanti di tingkat kecamatan itu juga akan berkurang. Dan kalau sudah dilakukan berjenjang, maka yang diangkut ke TPA itu minimal. Tadi secara teori 30% sebetulnya. Apalagi di Cicurug yang mungkin wilayah urbannya masih cukup memadai, masih ada lahan gitu ya untuk olah organik. Karena organik ini itu makanannya jasad renik dan itu akan ada di tanah tuh. Jadi Allah itu sudah memberikan kita, menyediakan kita jasa dernik yang siap membantu untuk mengurai sampah organik. Tapi ketika sampah organiknya itu dicampur dengan sampah lain, ini yang repot. Ya, jadi bakteri juga nggak mau gitu kan ya. Nah, jadi budaya memilah ini perlu dilakukan dari rumah. Tapi sekali lagi ini tidak mudah. Makanya pelibatan peran dinas ini yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan ke KB dan lain-lain ya. Pokoknya ini terkait dengan pembinaan keluarga kecil ya, keluarga dari rumah tangga. Ini penting untuk mengubah tadi supaya tugas Pak Ismail itu tidak terlalu berat. Kira-kira begitu. Jadi mungkin tidak semua menjadi tugas
Pak Ismail, karena Pak Ismail ini katembelehan tugas gitu ya. Sampah sudah tercampur, terakumulasi, ada di satu tempat, udah gitu truknya, gerobaknya nggak ada gitu ya. Memang di mana-mana itu terjadi tuh Pak Ismail ya. Anggarannya tidak ada gitu ya. Apalagi kalau anggaran Pemdanya itu kecil gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi mengurai masalahnya itu sejak dari hulu, sejak dari rumah, sejak dari RT RW begitu ya. Begitu tambahannya ya dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Oki dan Pak Satori. Kita cukupkan pertanyaannya. Bapak Ibu, apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin belajar lebih lanjut tentang pengelolaan sampah, bisa buka TikTok Pak Satori di Satori_Sensei atau IG Saung Edukasi 3R. Atau bisa juga mengunjungi IG UPT PS DLH Bandung. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam sosialisasi gerakan cepat pengelolaan sampah terintegrasi atau Gercepin. Semoga acara pada hari ini menjadi langkah konkret kita dalam penanganan dan pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan terdekat kita. Materi paparan dan presensi hari ini dapat Bapak Ibu unduh pada link yang telah kami kirim di kolom chat. Saya terutami selaku MC dan perwakilan dari panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Muhammad Satori dan Pak Oki, yang telah menyediakan waktunya untuk bersama kita. Saya izin pamit undur diri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh, wabarakatuh. Pak. Sudah bisa lihat ya. Izin nih. Terima kasih ya. Silakan, Bapak.